Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustaz sekalian? Semoga kita tetap semangat dan sehat-sehat selalu insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan materi pelajaran kelima berkenaan dengan Rasulullah idolaku. Anak-anak Ustaz bisa lihat bukunya di halaman 38 tentang Rasulullah sebagai idola. Anak-anak Ustaz pasti sudah tahu nama-nama 25 Rasul, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Nah, itu bisa diulang-ulang kembali ya. Kali ini kita membahas tentang Rasulullah sebagai idola. Apa itu arti idola? Idola itu identik dengan rasa mencintai, bahkan cenderung mengikuti apa yang diidolakan. Maka hati-hati dengan idola kita hari ini. Karena apa yang kita idolakan itu kita cenderung untuk mengikutinya. Bisa dalam bentuk pakaiannya kita ikuti, cara bergaya bicaranya, bahkan gaya rambutnya pun karena saking idolanya diikutinya. Makanya umat Islam yang terbaik idolanya adalah Rasulullah Muhammad SAW. Idolanya adalah Rasulullah. Karena arti idola adalah mencintai. Jika kita mencintai Rasul, maka kita akan bersama Rasul idola kita nanti di surganya. Amin ya rabbal alamin. Yang sudah pasti dijamin Allah masuk dalam surga. Makanya idola kita yang terbaik adalah Rasulullah Muhammad SAW. Baik anak-anak Ustaz, kita lanjut. Para Rasul adalah laki-laki pilihan Allah. Mereka wajib kita ketahui dan imani. Nabi dan Rasul, Nabi itu lebih kurang berjumlah ratus ribuan, 100 ribuan lebih. Kalau Rasul banyak 300-an lebih. Tapi yang wajib kita imani dan ketahui ada hanya 25. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Nah, salah satu rukun iman adalah beriman kepada Rasulullah. Orang Islam wajib membenarkan, mengimani semua Rasul dengan sifat-sifatnya, kelebihan-kelebihannya, dan keistimewaannya masing-masing. Para Rasul, kewajibannya salah satu adalah menyampaikan risalah dan wahyu yang diterimanya itu kepada manusia. Salah satu dari Rasulullah adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Muhammad adalah termasuk teladan utama kita uswatun hasanah sebagai suri teladan yang baik. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Ahzab ayat 21, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita ikuti kisah teladan dan para Rasul. Nanti dalam materi ini ada beberapa Rasul saja ya, tidak semua kita bahas, hanya beberapa Rasul pilihan saja yang kita bahas. Yang pertama kita bahas ini adalah kisah teladannya Nabi Daud alaihissalam. Siapa itu Nabi Daud? Nabi Daud alaihissalam adalah salah seorang nabi dari Bani Israel, yaitu Sibit Yahuda. Ia merupakan keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam hidup pada masa Raja Talut yang beriman dan Raja Jalut yang kafir. Raja Talut yang taat, Talut taat beriman. Raja Jalut jahat kafir. Ketika itu terjadilah peperangan antara tentara Talut dan tentara Jalut. Tentara Talut yang beriman dapat mengalahkan Jalut yang kafir serta bala tentaranya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi Daud alaihissalam adalah salah seorang bala tentara Talut yang dapat membunuh Raja Jalut alaihissalam. Suatu ketika sesudah Raja Talut yang beriman wafat, Nabi Daud alaihissalam diangkat menjadi raja. Allah memberikan kerajaan dan ilmu pengetahuan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kemudian
Allah mengangkatnya menjadi Rasul dan memberikan karunia yang agung, yaitu kitab Zabur. Sebagaimana firman Allah terdapat dalam surah Al-Isra ayat 55, dan kami berikan Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Zabur adalah mukjizatnya Nabi Daud alaihissalam. Selain Zabur, ternyata keistimewaan Nabi Daud alaihissalam adalah setiap pagi dan senja gunung-gunung bertasbih mengikuti tasbihnya Nabi Daud alaihissalam. Ia juga memahami bahasa berbagai macam burung. Binatang juga mengikuti tasbihnya Nabi Daud alaihissalam. Selain itu, kerajaannya yang kuat belum pernah sekalipun dapat terkalahkan. Sebaliknya, Nabi Daud selalu mendapat kemenangan dari semua lawan-lawannya. Dan bahkan ia menduduki tahta kerajaan atas izin Allah selama 40 tahun. Lama, subhanallah. Di antara mukjizat Nabi Daud alaihissalam adalah dapat melunakkan besi seperti lilin. Besi yang keras bisa dilunakkan seperti lilin yang lembut. Kemudian, ia dapat mengubah-ubah bentuk besi itu tanpa memerlukan api atau peralatan apapun. Dari besi itu, ia dapat membuat baju besi yang dikukuhkan dengan tenunan dari bulatan-bulatan rantai yang saling menjalin secara berkesinambungan. Jadi jenis baju ini membuat pemakainya lebih bebas bergerak, karena tidak kaku seperti baju besi biasa yang dibuat dari besi lembaran-lembaran. Nah, tentang mukjizatnya ini disebutkan dalam Al-Quran, surah Saba, dan surah Al-Anbiya. Allah memberi baju besi sebagai mukjizat kepada Nabi Daud guna melindungi prajuritnya dari serangan musuh-musuh Allah. Nah, anak-anak Ustaz, Nabi Daud alaihissalam adalah seorang nabi yang amat taat kepada Allah, mempunyai kekuatan di dalam beribadah, terutama sholat malam dan berpuasa separuh tahun, yaitu sehari berpuasa dan sehari berbuka berselang-seling, serta banyak beramal soleh. Nah, ternyata Nabi Daud itu, selain dia mempunyai kelebihan, keistimewaan, dia tidak sombong, dia makin taat beribadah kepada Allah. Dan bahkan dia gemar berpuasa. Yang kita kenal dengan puasanya Nabi Daud syariat hari ini, kita kenal puasa Nabi Daud itu puasa sehari, hari ini puasa, besok tidak puasa. Besok puasa, besoknya lagi berbuka. Nah, itu puasa selang-seling dikenal dengan puasanya Nabi Daud. Termasuk puasa sunnah. Kalau kita kerjakan, kita mendapatkan nilai pahala di sisi Allah. Keberaniannya juga luar biasa Nabi Daud ini. Dia tidak melarikan diri ketika bertemu musuh. Istimewa Nabi Daud lainnya, ia juga mempunyai suara yang sangat merdu, yang tidak ada bandingannya dari dahulu sampai sekarang. Masya Allah ya. Apabila ia bernyanyi melakukan isi kitab Zabur, maka gunung-gunung dan burung-burung ikut bertasbih bersama Nabi Daud, saking merdunya suaranya Nabi Daud alaihissalam. Baiklah anak-anak Ustadz, itu kisah Nabi Daud singkat. Pelajaran yang perlu kita petik dari cerita kisah teladan Nabi Daud adalah, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya, menjadikan idolanya, menjadikan kita sebagai hamba Allah yang baik, mengikuti contoh Nabi Daud yang baik, yaitu Nabi Daud menerima kitab Zabur. Nah, ini khusus Nabi Daud ya. Kemudian Nabi Daud gemar bertasbih kepada Allah. Nah, ini bisa kita contoh. Kita gemar bertasbih setelah sholat, ya kan? Di luar sholat juga kita bertasbih mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Daud juga pencipta baju besi. Nah, ini keistimewaan yang diberikan oleh Nabi Daud. Kalau kita mau mengikuti, kita bisa menjadi orang yang kreatif. Nah, itu mungkin bisa. Nggak mesti kita, kalau menciptakan baju besi itu luar biasa ya, keistimewaan dari Allah. Kita bisa mengikuti dengan kita menjadi orang yang kreatif, kita orang yang beramal soleh, itu yang inovatif. Kemudian Nabi Daud bersuara bagus. Nah, ini keistimewaan buat Nabi Daud juga. Dan Nabi Daud gemar berpuasa. Nah, ini bisa kita ikuti. Kita menjadi orang yang suka berpuasa seperti ibadahnya Nabi Daud, yaitu senang berpuasa. Insya Allah Ustaz, itu materi singkat kali ini. Semoga kita semua bisa meneladani kisah teladan Nabi Daud. Jangan lupa ada tugas dari Ustaz, hanya 1-2 soal diisi. Demikian saja, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.